Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih semangat ya di sini bersama Diki Lab juga untuk sesi hari ini. Jadi teman-teman semuanya, saya sudah lihat tadi sudah ada yang antusias banget untuk mulai nih. Sudah ada yang bilang hadir, sudah ada yang bilang mulai. Jadi teman-teman, terima kasih atas sudah menunggu. Perkenalkan, nama saya Rainer, bisa dipanggil Rere. Saya selaku perwakilan dari tim DQ Lab. Jadi untuk hari ini teman-teman sekalian, kita akan mendalami sesi memperdalam pembelajaran tentang statistika yang menjadi dasar dalam pengolahan data, analisa data hingga menghasilkan suatu insight. Wah, keren banget hari ini ya temanya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk sesi ini aku ada ingin mengingatkan teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah jangan lupa untuk isi absensi. Mungkin bagi yang belum bisa dilakukan. Yang kedua, pastikan internet koneksinya stabil ya, walaupun nanti sesinya kalau misalkan di tengah-tengah sesi ada koneksi internet yang kurang stabil, itu sangat disayangkan teman-teman. Jadi pastikan stabil. Terus mungkin ada siapkan buku catatan, mungkin bila untuk mencatat atau mencatat di laptop itu bisa dipersiapkan. Untuk nanti akan ada sesi Q&A, teman-teman bisa langsung chat saja di chatroomnya, chatroom di YouTube ya. Dan teman-teman sekalian, nanti setelah sesi Q&A atau sesi tanya jawabnya akan dilakukan setelah sesi presentasi dari pembicara hari ini atau pemateri hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung memanggil Kak Sheila untuk hadir di sini. Oke, halo Kak Sheila, selamat malam. Halo Kak Rere, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar Kak? Sehat lah pasti. Sehat ya, mantap. Jadi karena teman-teman kita sudah antusias banget nih Kak untuk materi hari ini, Kak Sheila apakah sudah siap untuk membawakannya? Sangat siap dong. Oke, kalau Pasti lebih gitu, siap lah, soalnya teman-teman juga udah siap. oke deh, mantap. Oke, kalau gitu Kak Sheila, untuk waktu dan tempat aku persilahkan, mungkin Kak Sheila bisa langsung untuk menjelaskan materi hari ini. Silakan, selamat belajar juga untuk teman-teman yang hadir ya. Silakan Kak. Oke Kak, terima kasih ya. Oke teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai memperdalam ilmu statistika dalam menggunakan bahasa pemrograman R. Gitu ya. Oke. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut memperdalam tentang statistika menggunakan bahasa pemrograman R, ada baiknya kita perkenalan dulu. Apa itu statistika? Nah, jadi kalau misalnya kita udah paham statistika, baru kita bisa memperdalam bahasa pemrograman R dengan menggunakan tools yang berhubungan dengan statistika. Oke, kali ini ilmu statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan data, menganalisis data, untuk mendapatkan kesimpulan informasi, sampai dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan, teman-teman. Jadi, definisi statistika ini, itu adalah tools yang sangat penting untuk seorang data scientist yang akan melakukan eksplorasi data, modeling data, untuk mendapatkan pola yang tersembunyi dari data, kemudian menemukan insight untuk membuat suatu kebijakan. Jadi, kenapa sih ilmu statistika ini sangat berperan penting dalam data science? Karena ilmu statistika ini adalah ilmu yang mendorong pengembangan-pengembangan lebih lanjut untuk mempelajari data science. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin meneliti karir di bidang data science, ada baiknya lebih memahami apa itu statistika dulu, bagaimana cara mengambil kesimpulan menggunakan statistika, lalu teman-teman bisa memvisualisasinya menggunakan bahasa pemrograman, bisa menggunakan bahasa pemrograman R, ataupun bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Lanjut ya. Kita lanjut statistika sebagai ilmu peluang. Nah, teman-teman, jadi kita kan udah kenalan nih apa itu statistika. Jadi sekarang kita mau lihat apa sih yang dimaksud dengan sampel, lalu apa dimaksud dengan populasi. Nah, populasi itu adalah total elemen dari semua
total dari semua elemen yang akan kita teliti, teman-teman. Sedangkan sampel adalah representasi. Nah, ini kita garis bawahi ya, representasi ini dari semua populasi. Atau kalau misalnya kita gambarkan seperti ini ya, ini adalah populasi dari sejumlah manusia, dan kita akan meneliti beberapa sampel, teman-teman, beberapa sampel yang mewakili populasi, karena dari beberapa sampel tersebut itu sudah mewakili populasi untuk diambil insight datanya, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mengambil dan mengolah datanya, kita harus mengenal apa itu statistik dan apa itu parameter. Jadi kalau misalnya statistik itu adalah nilai estimasi dalam karakteristik populasi, sedangkan parameter adalah nilai karakteristik populasi atau biasa disebut dengan karakteristik sebenarnya. Data itu terbagi dua ya teman-teman, ada data kualitatif, ada juga data kuantitatif. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah melakukan analisis skripsi atau membuat karya tulis, ya, pasti teman-teman udah mengetahui bagaimana mengelompokkan data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau misalnya disebut data kualitatif, berarti dia dalam bentuk angka. Sedangkan dalam bentuk kuantitatif adalah data dalam bentuk bukan angka. Contohnya misalnya kualitatif itu 200, 3000, sedangkan kuantitatif itu misalnya contohnya wanita, perempuan, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke skala pengukuran data. Jadi yang pertama itu ada disebut dengan skala nominal. Skala nominal itu adalah skala yang diberikan hanya sebagai label saja, teman-teman. Misalnya, apakah dia wanita atau dia pria. Yang kedua adalah skala ordinal, teman-teman. Jadi skala ordinal itu adalah skala yang memiliki tingkatan. Misalnya, dalam melakukan analisis, pasti ada yang melakukan tingkatan, misalnya analisis manfaat wisata baru terhadap ketertarikan para wisatawan. Nah, dari situ kan ada kita lihat tingkatannya. Mereka memberikan evaluasi sebesar 1, 2, 3, 4, 5 gitu, teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan ordinal. Lanjut ke interval. Nah, interval itu adalah sifat ordinal dan dia mengandung jarak atau bisa disebut dengan harga. Misalnya di Ramayana itu harga satu baju 500.000 itu, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah rasio. Rasio ini itu gabungan nominal, ordinal, interval gitu, teman-teman. Dan biasanya dalam bentuk perbandingan ya. Misalnya baju A itu harganya 500.000, baju B itu 1 juta, teman-teman. Jadi perbandingannya atau rasionya adalah baju B itu 2 kali baju A. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi live code ya, teman-teman. Sekarang kita buka akun Dikilab-nya. Bagi yang menggunakan laptop bisa dibuka. Namun kalau misalnya teman-teman live-nya menggunakan HP, bisa dilihat saja. Nanti kita ada sesi direkam kok. Nanti teman-teman bisa mengulanginya lagi. Atau bisa menontonnya untuk mempraktikannya menggunakan laptop. Oke, sekarang saya mau nge-share ini Dikilab-nya. Ditunggu ya, teman-teman. Nanti bahan presentasinya bisa dikirim kok, teman-teman, di grup. Oke. Apakah udah kelihatan? Sorry, aku join sedikit. Kak Sheila mungkin ada yang ngasih tahu bahwa ada mic-nya, ada bunyi sedikit noise, sedikit angin yang ke arah mic-nya Kak Sheila, mungkin supaya tidak ada noise. Kalau begini, udah ada belum? Ya, sepertinya lebih aman dan mungkin bisa kita lanjutin aja ya Kak ya. Terima kasih Kak Sheila. Oke, makasih Kak Rere. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Lanjut. Aku mulai dari yang ini nih. Bentar ya teman-teman. Datasheet.
Oke, mungkin teman-teman juga ada yang baru pertama kali nih ya belajar pemrograman R gitu ya. Jadi ada yang baru mulai belajar atau bahkan baru mulai mengenal semenjak ikut beasiswa ini atau bahkan udah pernah ada pengalaman. Jadi biar ilmunya sama rata, jadi aku ulang dari yang ini ya teman-teman, dari yang awal biar kita juga sama-sama dapat ilmunya. Nah, di sini kita akan melakukan analisis data sheet tingkat kepuasan pelanggan. Nah, di sini datanya itu berbentuk format CSV, teman-teman. Dapat kita lihat data dalam bentuk CSV ini dipisahkan oleh separator, titik koma, teman-teman ya. Di sini ada ID-nya, lalu ada nama pelanggannya, terus ada jenis kelamin, pendapatan, produk, harga, jumlah, total, tingkat kepuasan teman-teman. Nah, jika teman-teman mendownload filenya, ini nanti ada filenya kok. Kalau nggak salah nanti di sini, kalau teman-teman baca ada linknya yang dari Dikilab, nanti bisa teman-teman download. Untuk teman-teman bisa perhatikan lebih lanjut lagi, bagaimana sih mengelompokkan data gitu ya teman-teman. Mengelompokkan data ID pelanggan, nama, jenis kelamin, pendapatan, produknya, harganya, jumlahnya. Ini adalah jumlah yang terjual ya teman-teman, jumlah produk yang terjual, sedangkan ini adalah totalnya, dan ini adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang dibelinya. Kita lanjut. Nah, jadi kalau misalnya kita pertama kali ingin membaca datasheet ya, ini datasheetnya. Ketika kita ingin membacanya, kita menggunakan perintah read ya teman-teman, read.csv. Kalau misalnya di Python ini kan data intro bisa kita buat sama dengan ya, tapi kalau misalnya di R, ini kita buat perintahnya seperti ini, data intro, terus read CSV, lalu buka kurung, tanda seru, ini kita masukkan link dari datasheet-nya teman-teman, datasheet yang ada di Dikilab, lalu teman-teman bisa buat dipisahkan oleh separator titik koma. Lalu kita jalankan. Ada yang salah nih. Oke, udah ya teman-teman. Jadi ini udah terbaca datanya. Di sini dapat kita lihat bahwa pelanggannya itu totalnya 20. Ini adalah ID pelanggan, ini namanya, jenis kelamin, dan ini pendapatan dari masing-masing pelanggan. Sementara ini adalah produk yang dibeli oleh masing-masing pelanggan, teman-teman. Dapat kita lihat. Lalu ini adalah harga dari produk tersebut dan jumlah produk tersebut, dan ini adalah total dari pembelian masing-masing pelanggan. Kita lanjut. Nanti kalau teman-teman ketinggalan, nanti teman-teman bisa lihat ulang di YouTube-nya Dikilab, YouTube-nya ini ya teman-teman, DTS Kominfo, di situ akan di-share kok. Nah, di sini kan kita mau melihat tipe data dan dengan string ya, dengan str. Nah, di sini teman-teman cukup menggunakan tools yang tadi, ini, read.csv. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah ke str, itu teman-teman tinggal tambahkan str, buka kurung, data intro. Terus kita jalankan. Cannot open. Wow, ada masalah apa nih? Oke, sekarang kita lihat udah terdetek ya teman-teman. Di sini untuk ID pelanggan, di sini ada simbol subscribe teman-teman. Yang artinya ID pelanggan ini menggunakan huruf besar subscribe. Lalu di sini untuk tipe angka 1 2 3 4 itu integer, sedangkan yang ini adalah faktor. Ini juga integer teman-teman, 1 2 1 2 1 2 2. Lalu ini juga integer teman-teman. Ini untuk levelnya, untuk jenis produknya itu faktor ya teman-teman. Ini adalah data yang udah kita ubah. Lanjut. Oke, sekarang kita akan merubah tipe data kolom ID pelanggan menjadi karakter. Gimana sih caranya? Jika kita atau jika
pihak perusahaan menginginkan data dari ID pelanggan itu ingin diubah menjadi karakter, teman-teman. Teman-teman cukup melakukan cukup melakukan penambahan data intro, lalu ditambahin subscribe yang ini, terus ID pelanggan, terus teman-teman menggunakan tools as.karakter teman-teman ini. Terus lalu teman-teman melakukan data intro, ya lalu subscribe ID pelanggan. Untuk yang bawah, yang ini, itu sama ya teman-teman sama format yang atas ini. Hanya saja mungkin ini namanya beda ya. Ini kan diambil dari nama, sedangkan ini diambil dari data pelanggan gitu teman-teman. Lalu kita tampilin teman-teman menggunakan STR, data intro, subscribe ID pelanggan. Begitu juga yang di bawah teman-teman ya. Sekarang kita running. Oke, sekarang udah ini ya teman-teman, udah jalan. Kita lihat di sini. Di sini udah berubah ya teman-teman. STR yang dari data intro pelanggan ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan seterusnya. Sedangkan untuk namanya itu udah berbentuk baris Arif, Dian, Dinda, Fajar, Ika, Ilham dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita merubah sejumlah kolom menjadi data kategori atau faktor teman-teman. Nah, ini kan ada kolom nih, di ini kolomnya yang ini nanti hasilnya teman-teman, output dari data yang akan kita masukkan ya teman-teman. Di sini kita mengubah datanya dari nama jenis kelamin, terus dari produknya, terus tingkat kepuasannya, lalu kita akan memanggilnya menggunakan STR data intro, subscribe jenis kelamin, STR data intro, subscribe produk, STR data intro, subscribe tingkat kepuasan. Kita coba jalanin ya teman-teman. Oke. Udah berubah ya teman-teman, kita sudah berhasil mengubah sejumlah kolom tadi menjadi data kategori atau faktor teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah outputnya teman-teman. Ini output dari pemanggilan data intro yang bernama jenis kelamin, sedangkan ini dari file data intro dengan label produk, ini adalah data intro dengan tingkat kepuasan teman-teman. Oke, sekarang kita melihat melakukan analisis skala pengukuran data teman-teman. Ini kan nama filenya tadi data intro ya teman-teman. Ini variabelnya data intro ya. Sekarang kita akan menampilkan struktur dari data intro ini teman-teman. Itu menggunakan STR teman-teman. STR buka kurung data underscore intro buka tutup kurung teman-teman. Sekarang kita panggil ya. Nah, ini teman-teman, kita jadi sudah mengetahui jenis-jenis dari masing-masing data ya teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3, 4, itu CHR, terus Arif, Dian, Dinda, Fajar, CHR, faktor itu 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Integer itu ini 600.000, terus dan seterusnya. Ini faktor, ini level A, B, C, D, terus integer itu untuk angka, faktor itu biasanya untuk tingkatan ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, sekarang kan kita udah mengenali nih teman-teman, jenis data apa saja sih yang akan kita kelola. Itu adalah tahap pertama sebelum kita melihat dan menganalisis lebih lanjut dari data yang akan kita kelola ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke estimasi karakteristik teman-teman. Estimasi karakteristik, pasti teman-teman sudah pernah belajar ini ya, walaupun masih tingkat dasar dulu. Jadi kalau misalnya dulu di sekolah itu dipelajarin dalam statistika sekolah menengah dasar ya teman-teman. Ini aku mau share screen PPT-nya dulu. Oke, ini dia PPT-nya. Jadi ini adalah estimasi karakteristik. Ada yang namanya mean, modus, sama median.
Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, teman-teman. Nilai yang paling sering muncul, sedangkan median itu adalah nilai tengah, lalu mean itu adalah nilai rata-rata. Persentil itu bisa nanti, itu biasanya itu kalau misalnya kita cari data itu bisa persentil 1, 2, 3, sampai 10, teman-teman. Itu biasanya dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan bahasa pemrograman R. Jadi ini semua estimasi karakteristik ini dapat kita analisis menggunakan bahasa pemrograman R ya, teman-teman. Kalau misalnya dulu waktu di sekolah menengah atas atau misalnya di perkuliahan itu rata-rata pasti konvensional ya teman-teman, kayak pasti berhitung. Tapi kalau misalnya sekarang sering dengan perkembangan teknologi, jadi kita bisa menganalisis dengan cepat menggunakan bahasa pemrograman R atau juga SPSS ya teman-teman. Lanjut. Nah, biasanya penggunaan mean dan median itu sebaiknya untuk mean sebaiknya itu digunakan jika tidak ada outlier, teman-teman. Nah, lalu sebaiknya kalau misalnya ada outlier itu menggunakan median. Lalu apa sih outlier itu? Nah, outlier itu adalah data yang jaraknya jauh dari keseluruhan data. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mencari beberapa analisis, kita mengenal dulu apa itu hipotesis ya teman-teman, untuk mengambil kesimpulan. Jadi hipotesis itu sama dengan dugaan, teman-teman. Dugaan. Tapi kalau misalnya di statistika itu berarti dugaan tentang parameter gitu ya teman-teman. Kita kenali dulu parameternya, lalu kita kenali dugaannya. Lalu kalau misalnya kita ingin melakukan uji hipotesis, pertama kali kita melakukan hipotesis statistik, dilanjutkan dengan pengujian secara empiris teman-teman yang berdasarkan data. Lalu untuk parameternya atau sebaran datanya, itu biasanya dinamakan dengan range, adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terendah atau max dikurang min. Lalu variance, itu simbolnya ini teman-teman, itu adalah simpangan kuadrat data dari nilai rata-ratanya teman-teman. Itu variance itu biasanya sigma dari X dikurang mu kuadrat per N kurang 1 teman-teman. Lalu kalau untuk simpangan baku, itu adalah akar dari simpangan atau akar dari variance. Jadi simpangan baku itu secara singkatnya akar dari variance. Atau untuk dalam pengertiannya, simpangan baku itu adalah simpangan data dari nilai rata-ratanya. Dan simpangan baku itu nama lainnya adalah standar error, teman-teman. Standar error dapat digunakan untuk melihat keakuratan dari hasil estimasi. Semakin kecil standar errornya, semakin akurat juga hasil estimasinya. Nah, untuk estimasi nilai sebaran data, itu ada max atau nilai maksimal, min atau nilai minimal, seperti yang tadi saya jelaskan, variance, dan simpangan. Lanjut kita ke analisis deskriptif, teman-teman. Analisis deskriptif menggunakan visualisasi. Wow, ini udah namanya analisis deskriptif lalu menggunakan visualisasi ya teman-teman. Kalau misalnya dalam pengertiannya, jadi analisis deskriptif menggunakan visualisasi ini artinya kita dalam melakukan analisis deskriptif sebelumnya, agar lebih jelas tentang gambaran atau sebaran datanya, kita perlu membuat grafik, teman-teman. Grafik dari masing-masing variabelnya. Nah, nanti kita di praktek kali ini kita nanti menggunakan plot sama histogram ya teman-teman. Kalau misalnya plot, ini digunakan untuk variabel yang tipenya faktor, teman-teman. Tadi ada faktor ya tipenya. Lalu kalau misalnya histogram, itu biasanya kita gunakan untuk variabel yang tipenya numerik. Seperti integer, teman-teman. Itu ya. Nanti dia akan menghasilkan grafik berupa histogram. Sedangkan plot itu akan menghasilkan grafik bar plot. Nanti kita praktikin kok teman-teman. Kita sekarang teorinya dulu biar semakin paham dengan praktiknya nanti. Oke, sekarang kita melihat pengenalan uji hipotesis teman-teman. Jadi pasti masih ada yang bingung ya, apa itu H0, H1 gitu ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hipotesis statistik. Jadi dugaan awal itu disebut dengan H0. Itu ya, atau biasa disebut juga hipotesis nol. Terus lanjutannya adalah namanya hipotesis alternatif atau
biasa disebut H1. Nah, H1 ini adalah lawan dari hipotesis nol atau lawan dari dugaan awal. Gitu ya. Terus ciri-ciri H0 biasanya mengandung sama dengan. Gitu. Nah, aku contohin aja ya teman-teman. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya dalam mengambil pengujian hipotesis itu ada hipotesis satu arah, hipotesis satu arah kiri, sisi kiri, ada juga hipotesis sisi kanan, lalu ada juga uji hipotesis dua arah. Kalau misalnya satu arah yang dari arah kiri, itu H0-nya, tetanya itu lebih besar dari teta 0. Sedangkan H1-nya, tetanya itu lebih kecil dari teta 0. Terus kalau misalnya uji hipotesis sisi kanan, H0-nya itu tetanya lebih kecil dari teta 0, sementara H1-nya ini tetanya lebih besar dari teta 0. Lalu untuk uji hipotesis dua arah, H0-nya teta sama dengan teta 0. Sedangkan H1 tetanya tidak sama dengan teta 0. Misalnya sebagai contohnya ini ada susu ultramilk teman-teman. Sisi ultramilk yang kita kenal ya teman-teman, lebih kita kenal sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya dalam kemasan ini, misalnya ini 250 mili. Jadi misalnya di dalam susu ini mengandung 250 mili teman-teman. Terus teman-teman ingin melakukan penelitian. Terus teman-teman melakukan dugaan awal dalam susu itu ternyata isinya itu kemungkinan lebih dari 250 mili. Maka teman-teman itu menggunakan uji hipotesis sisi kiri. Gitu ya teman-teman, itu disebut dengan H0. H0 di mana tetanya lebih besar dari teta 0. Nah, terus kalau teman-teman ingin menguji ini, tapi teman-teman menggunakan H0, kemungkinan susunya itu pasti lebih kecil dari 250 mili kandungannya. Berarti teman-teman menggunakan uji hipotesis sisi kanan. Yang ini teman-teman, di mana tetanya lebih kecil sama dengan teta 0. Atau hal yang akan kita analisis itu lebih kecil dari data sebenarnya. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya hipotesis dua arah, itu tetanya sama. Teta yang teman-teman ingin uji sama dengan dugaan awal teman-teman. Misalnya, ini kan tadi 250 mili. Terus teman-teman menganalisis, ini pasti kandungannya 250 mili. Gitu. Itulah disebut dengan uji hipotesis dua arah. Lanjut untuk H1-nya, namanya juga tadi H1 itu lawan dari H0 ya teman-teman. Pasti isi susu lebih kecil dari 250 mili kandungannya. Karena kan teman-teman melakukan hipotesis tadi isi susunya lebih besar ya, dari 250 mili. Berarti H1-nya itu lebih kecil dari 250 mili, itu untuk yang sisi kiri teman-teman. Untuk yang sisi kanan, itu teman-teman karena teman-teman tadi mengatakan isi susunya lebih kecil dari 250 mili kandungannya, maka H1-nya kebalikan dari hipotesis teman-teman. H1-nya itu berarti isi susunya lebih besar dari 250 mili. Begitu juga untuk uji hipotesis dua arah teman-teman. Berarti karena tadi H0-nya teta sama dengan teta 0, berarti H1-nya teta tidak sama dengan teta 0. Atau 250 mili itu bukan isi dari susu sebenarnya gitu ya, bisa saja 230 mili gitu ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah teman-teman dalam mengaplikasikan contohnya, ini ada contoh teman-teman. Misalnya menurut seorang ahli sosial, dalam kependudukan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Itu ya teman-teman. Rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Itu. Jadi kita lihat di sini, kan di sini katanya rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Nah, ketika teman-teman ingin menganalisis, menurut saya itu lebih dari 3 juta. Berarti teman-teman menggunakan hipotesis kiri, di mana teta yang teman harapkan itu lebih besar dari 3 juta. Gitu ya. Terus kalau teman-teman, berarti lawannya H1-nya itu lebih kecil dari 3 juta. Ini adalah pengujian satu arah dari kiri. Lalu kalau contoh kedua teman-teman, misalnya menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker
paru-paru akibat merokok itu lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Nah, berarti kalau misalnya teman-teman mempertanyakan apakah hal itu benar, berarti teman-teman mempunyai hipotesis yang berlawanan dengan kalimat ini, teman-teman. Berarti H0 teman-teman itu lebih kecil sama dengan 30%, gitu ya. Karena kan di sini lebih dari 30%. Itu ya teman-teman, berarti ini hipotesis teman-teman, karena di sini kan apakah hal itu benar, berarti ini teman-teman mempertanyakan dari kalimat ini. Makanya dugaan awal teman-teman itu dia lebih kecil sama dengan 30%, gitu ya. Lalu untuk H1-nya berarti lawan H0 nih teman-teman, berarti P-nya lebih dari 30%. Maka ini dinamakan dengan pengujian satu arah kanan. Ini, dimana H0 teman-teman lebih kecil dari data sebenarnya, itu ya. Lanjut ke, menurut kepala sekolah, rata-rata nilai UAN siswa minimal 80. Apakah itu benar? Nah, berarti kan teman-teman mempertanyakan ini. Berarti teman-teman membuat dugaan sementara dia lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan 80 ya, H0-nya. Berarti itu menggunakan pengujian satu arah kiri. Ini dia. Lanjut, sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 ml. Namun Andi tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Itu ya teman-teman. Berarti di sini H0-nya lebih besar dari 200 ml. Terus H1-nya lebih kecil dari 200 ml. Berarti ini adalah pengujian satu arah kiri. Oke, jadi aku hanya menjelaskan ini sekilas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau lihat lebih lanjut, ini aku cantumin sumbernya, kuliah statistik ya teman-teman. Jadi di sini kita belajar dasarnya dalam pengujian hipotesis itu yang pertama kali kita lakukan tadi menentukan H0 seperti data tadi, lalu menentukan H1-nya atau hipotesis alternatif. Setelah itu kita menentukan taraf signifikansi atau yang disebut dengan alfa, lalu menghitung nilai dari statistik uji. Setelah itu kita menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0, itu ya. Lanjut, ini adalah penentuan wilayah kritis teman-teman. Wilayah kritis, wilayah tolak H0, dan pengambilan keputusan. Ini penentuan wilayah kritis, wilayah tolak H0 dan pengambilan keputusan untuk dua arah. Ini tadi yang satu arah dari kanan, ini yang satu arah dari kiri. Nah, kalau misalnya kita mengambil yang dari kiri ya teman-teman, itu keputusan itu ditolak ketika p-value-nya itu lebih kecil dari z-nya teman-teman, z hitungnya. Ini ya, ini z hitungnya. Nanti rumus z hitungnya ada di sumber ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sekarang menentukan analisisnya dulu gitu ya. Sebelum nanti kita bergerak ke bahasa pemrograman R-nya dulu. Jadi kita harus paham skemanya dan sistematisnya, baru kita bisa menggunakan tools untuk mengolah datanya gitu ya teman-teman. Lalu ini kan dari kanan ya teman-teman. Dari kanan keputusan tolak H0 atau asumsi dasar kita jika p-value-nya lebih kecil dari alfa. Itu ya. Atau p-value-nya sama dengan P, di mana ini lebih besar dari Z hitung. Lalu untuk dua arah, kita lihat di sini, ini adalah tolak H0, yang sebelah kiri, ini yang kanan juga tolak H0, ini sebelah kiri tolak H0, ini sebelah kanan tolak H0. Jadi kalau yang dua arah, kita lihat, dia menolak keputusan atau tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar dari Z alpha per 2. Gitu ya. Terus keputusan tolak H0 juga itu jika p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Nah, nanti cara mencari p-value sama Z hitung itu bisa kita gunakan di pemrograman R, teman-teman. Jadi kita sekarang udah paham gimana sih caranya menentukan keputusan itu ya. Tinggal kita mencari berapa sih p-value-nya, Z hitungnya gitu ya, teman-teman. Oke, aku lanjut ke ini teman-teman di Qlab-nya. Sekarang teman-teman kita bergerak ke akun di Qlab-nya. Kalau misalnya nanti ada yang telat, ini ya teman, kita ada rekamannya kok. Jadi teman-teman bisa nanti nonton di ini,
di rekaman di DTS-nya teman-teman, ada videonya juga. Jadi teman-teman punya akses, terus nanti PPT-nya juga aku share di grup Discord-nya teman-teman. Kalau baru yang pertama kali mendengar ini, kadang berpikir ini berat, gak apa-apa ya teman-teman, karena juga emang kita harus mempelajarin ini kalau misalnya kita mau jadi seorang data scientist teman-teman, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi seorang data scientist, jadi kita harus melihat dasar-dasarnya dulu. Seperti itulah dasar-dasarnya teman-teman. Teman-teman nggak ini juga kok bisa mencari materi yang dari yang berbeda dari sini. Cuma nanti intinya sama sih. Jadi teman-teman kuncinya banyak-banyak banyak-banyak cari materinya aja teman-teman. Pasti nanti teman-teman kalau misalnya membaca lebih lanjut, pasti teman-teman nanti paham gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat analisis deskriptif. Tadi kan udah belajar ya videonya ya, yang analisis deskriptif ya teman-teman. Sekarang kita mau lihat nih, ini kita mau mencari berapa sih nilai minimumnya dari data tadi, dari datasheet tadi, berapa sih kuartil pertamanya teman-teman, berapa sih medianya, berapa sih kuartil ketiganya, itu ya teman-teman, berapa nilai maksimumnya. Nah, teman-teman bisa dengan mudah menggunakan ini teman-teman, summary teman-teman, summary data intro, itu ya, di ininya, di Dikilab-nya. Terus kita run. Oke, udah ketemu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ini tampilannya agak kecil, tapi teman-teman nanti bisa praktikin di laptopnya menggunakan ini, summary data intro. Nanti teman-teman akan melihat ID pelanggan itu sebanyak 20 data panjangnya. Ini gitu ya, dia termasuk kelas karakter, modenya karakter. Nama itu panjangnya atau bersusun ke bawah tadi kan, yang di CSV tadi kan 20 ya, karena ID-nya juga 20 ya, namanya 20 ya. Ini namanya 20, kelasnya karakter, modenya karakter. Jenis kelamin 1 mewakilkan 6, 2 mewakilkan 14. Artinya 1 ini tadi adalah laki-laki. Itu ya. Yang 2 ini adalah perempuan. Berarti kita dapat lihat ternyata pelanggannya lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Gitu. Ini pendapatan ya teman-teman. Minimal itu pendapatannya 400.000. Terus ini maksimal 6.450.000 ya teman-teman. Ini maksimal pendapatannya. Berarti dari data tadi, dari banyak pelanggan tadi, berarti kita dapat urutkan minimal itu pelanggan itu yang memiliki pendapat itu yang paling kecil pendapatannya 400.000, yang paling besar itu pendapatannya 6.450.000. Rata-rata pendapatannya itu adalah apa nih? Sejuta ya, 1.160.000 ya teman-teman, rata-rata pendapatannya. Terus kuartil pertama itu rata-rata itu kuartil pertamanya ini 675.000. Terus kuartil ketiga ini 1.125.000. Nah, kuartil kedua kemana sih Kak? Kuartil kedua itu sama dengan ini teman-teman, median. Itu ya, nilai tengah. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak lihat di sini kuartil kedua, itu sama dengan median. Itu sekitar 875.000. Nah, untuk yang laku itu produk A itu yang laku itu 4 ya teman-teman, 4 item, sedangkan yang B itu 4 item, yang C itu 4 item yang laku, yang D itu lakunya 5 item, yang E lakunya 3 item. Terus harga produknya itu yang paling murah itu harganya 100.000 teman-teman ini. Yang paling mahal itu 300.000 teman-teman. Rata-rata produknya itu 197.500 yang ini teman-teman. Terus medianya itu 200.000, kuartil pertamanya 150.000, kuartil ketiganya 250.000 teman-teman. Lalu untuk jumlah produknya itu untuk jumlah produknya itu maksimal itu yang laku 5 teman-teman. Jadi yang laku minimal 1. Terus ini rata-rata yang laku itu sekitar 3,65. Terus medianya itu 4,00, kuartil pertamanya 3,
terus kuartil ketiganya 4,25. Itu ya teman-teman. Terus kita lihat dari total harga produk itu yang dikalikan dengan banyaknya jumlah produk yang laku itu ternyata nilai minimalnya itu 200.000, nilai maksimalnya itu 1.500.000, sedangkan B-nya itu 710.000 ya ini ya. Lalu kuartil ketiganya 925.000, medianya itu 675.000, kuartil pertamanya 475.000 teman-teman. Nah, inilah mengapa dikatakan R ini sangat mudah dilakukan untuk memahami statistik teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu cari satu-satu secara manual ya teman-teman, cari Q1, Q2, median, min, cukup dengan input summary data intro teman-teman. Kita akan melihat datanya teman-teman, sehingga dari data ini kita bisa mengambil insight teman-teman atau keputusan gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, sekarang kita ke visualisasi data deskriptifnya teman-teman ya. Tadi kan kita udah ubah ya teman-teman datanya menjadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita mau visualisasi teman-teman. Nah, tadi kan kita sempat belajar ya teman-teman, kalau misalnya vektor itu nanti kita pakai histogram atau plot gitu ya. Integer kita tadi pakai histogram atau plot. Jadi di sini kita kalau misalnya integer itu pakai plot teman-teman. Ini plot. Integer ini kan integer ya. Nah, kita mengolah datanya pakai plot yang ini. Kalau misalnya faktor, kita menggunakan histogram. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk memvisualisasikan data. Kita plot jenis kelamin dari data intro. Itu ya bahasanya. Ini juga kita histogramkan pendapatan dari data intro dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kita run. Ada yang fail. Mana nih? E-note. Oke, apa nih? Oke, teman-teman, bentar ya. E-note font. Histogram. Oke, bentar aku perbaiki deh. Sekarang ya. Oke, sekarang kita udah dapat visualisasinya, teman-teman. Ini adalah visualisasi untuk grafik pertama ya. Ini dapat dilihat. Nah, ini visualisasi grafik pertama dari datasheet tadi ya, teman-teman. Jadi kita dapat melihat bahwa tadi kan grafik pertama ini kan yang kita gunakan, kita mengubah data dari jenis kelamin dalam file data intro ya. Ternyata 2 lebih unggul dari 1, atau jenis kelamin wanita itu didominasi dalam pembelian produk daripada jenis kelamin lelaki gitu ya. Lanjut, ini adalah data keduanya teman-teman. Data keduanya di sini berarti tadi kita mengambil sebaran pendapatan ya teman-teman. Sebaran pendapatan di mana pendapatannya itu tersebar rentang ini ya, dari sini ke sini. Kalau yang ini itu pembeliannya itu minimal dikit itu ya. Ini tadi dalam histogram, visualisasi histogram. Lanjut, ini grafik teman-teman yang ketiga, pakai plot ya. Ini kita cari sebaran produk gitu ya. Sebaran produk, ini produk A, B, C, D, dan E. Ternyata dari semua produk ini yang lebih unggul adalah produk D gitu ya, dibanding produk yang lainnya. Dan lebih kurang unggul itu adalah produk E teman-teman. Jadi dari analisis ini nanti kita bisa menganalisis kenapa sih produk E itu yang lebih unggul gitu ya. Lakukan survei untuk meningkatkan peningkatan pendapatan dari perusahaan, atau bisa juga kita melakukannya dengan analisis. Lalu yang C, yang nomor 4 ya ini ya teman-teman. Nomor 4 kita ini dari histogram harga gitu ya. Ini kita lihat harga dari ini ke sini, ini harga 100.000 sampai 150.000 yang lebih banyak laku teman-teman daripada harga 300.000 itu ya. Berarti kan dapat kita simpulkan kalau misalnya dari diagram ini
ternyata konsumen itu memilih harga yang lebih murah gitu ya, sesuai kantong gitu ya. Adapun kalau misalnya yang memilih ini yang lebih maksimal, itu mungkin sesuai kebutuhan gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan spesifiknya gitu ya. Jadi rata-rata produk yang laku itu lebih banyak di harga 100.000 sampai 150.000. Lanjut, ini adalah grafik yang kelima, teman-teman. Di sini grafik yang kelima itu jumlah, itu ya. Kita di sini jumlahnya, di sini berarti kita melihat jumlah dari yang laku ya teman-teman. Itu yang laku itu yang keempat. Ini ya, lebih banyak yang 8 ya. Lanjut ke totalnya teman-teman, total penjualannya ini sekitar lebih unggul di 200.000 sampai 400.000 per orang gitu ya teman-teman. Lanjut yang ketujuh, ini tadi 7 apa? Oke, ini tadi berarti 1, 2, 3, berarti ini tingkat kepuasan ya teman-teman. Ada yang kurang puas, sedang, dan sangat puas gitu ya. Oke, beginilah cara untuk mengolah data teman-teman, menvisualisasi data. Jadi teman-teman cukup melakukan plot, terus kita mau ngubah jenis kelamin dari data intro dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada ketinggalan, teman-teman nanti bisa ngikutin rekamannya lagi ya teman-teman, nanti bakalan di-share kok. Atau nanti mau misalnya kodenya bermasalah atau code-nya bermasalah, minta dari aku juga nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut kesimpulan teman-teman. Tadi kan kita udah mencari ini ya teman-teman diagramnya. Ternyata kita bisa mencari insight teman-teman dari yang tadi, dari visualisasi tadi teman-teman. Ternyata profil pelanggan itu sebagian besar perempuan. Nih, terus rata-rata pendapatannya itu 875.000, itu ya. Lalu pelanggan yang paling sering membeli produk itu berjumlah 3-4 buah, gitu ya. Lalu rata-rata total belanja yang dihabiskan adalah 710.000. Lalu kebanyakan pelanggan sangat puas dengan produk yang dijual, gitu ya. Dan produk yang sering dibeli adalah produk D, gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh uji hipotesis ya teman-teman. Inilah yang maksud aku tadi, yang kita mencari p-value-nya teman-teman sama H0-nya. Jadi teman-teman tadi kan udah mengerti apa itu H0, apa itu H1 gitu ya, bagaimana mencarinya. Jadi ketika teman-teman mengolah datanya dan teman-teman menarik kesimpulan itu jauh lebih mudah teman-teman. Itu ya, dibanding teman-teman melakukan pengolahan data terlebih dahulu, baru mencari apa itu H0, H1 gitu ya teman-teman. Tuh, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat ke perbedaan statistik deskriptif dan statistik inersia, teman-teman. Kalau misalnya deskriptif itu, seperti tadi yang aku bilang, itu cara menggambarkan sampel dengan data membuat kesimpulan untuk data populasi. Nah, biasanya itu mengandung mean, modus, perhitungan penyebaran data, gitu ya teman-teman, SD-nya atau standar deviasi. Lalu statistik inferensia itu adalah statistik yang digunakan menganalisa data sampel dan hasilnya itu hanya untuk populasi teman-teman diberlakukan. Itu ya. Lalu beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis dengan statistik uji seperti chi-square test, student t-test, dan z-score test gitu ya. Nah, ini analisis ini sangat penting ya teman-teman, nanti untuk teman-teman dalam mengambil keputusan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke live code-nya lagi ya teman-teman. Scatter plot. Sekarang kita masuk ke plot ya teman-teman, scatter plot namanya. Ini adalah hubungan antara variabel numerik. Nah, bingung ya pasti ini arahnya kanan kiri, terus ada yang renggang kayak hubungan, lalu ini ada yang padat ya teman-teman, padat. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini, jadi di Qlab itu selain menyediakan live code, dia juga memberikan informasi teman-teman atau akses materi. Jadi kita lebih mudah dalam mengerjakan tools-toolsnya teman-teman. Di sini adalah positive correlation teman-teman.
Jadi dia mengarah ke kiri, itu namanya positive correlation. Terus dia ini mengarah ke, ini tadi kanan. Ini mengarah ke kiri, itu negative correlation. Berarti ini artinya kalau misalnya pendapatannya tinggi, kalau misalnya ini kan artinya dia itu berlawanan dengan pendapatannya tinggi, pembeliannya sedikit gitu teman-teman. Makanya negative correlation. Gitu ya, bacanya gini. Ini bacanya X, di sini X, di sini Y. Ini juga ini X, di sini Y. Gitu ya teman-teman. Kalau ini kan artinya pendapatannya tinggi, ini berarti jumlah pembeliannya juga tinggi. Gitu ya. Makanya dibilang positive correlation atau berhubungan. Ini negative correlation atau tidak berhubungan. Gitu ya. Lanjut, ini adalah strong positive correlation karena dia rapat teman-teman. Datanya nggak menyebar. Di sini adalah weak positive correlation. Gitu ya, lemah ya teman-teman. Karena di sini datanya renggang gitu ya. Lanjut, ini nggak ada hubungan ya teman-teman, namanya no correlation kalau misalnya scatter yang teman temukan itu seperti ini. Gitu ya. Terus ini no correlation juga kalau misalnya scatter yang teman-teman temukan itu kayak gini. Lalu ini adalah strong negative correlation karena dia rapat terus mengarah ke kiri. Ini berarti weak negative correlation. Itu ya. Kenapa sih hal ini dipelajari? Karena nanti kalau misalnya kita dalam melakukan pengujian data dan yang akan menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya, kita akan menemukan berbagai ini ya teman-teman scatter ya. Jadi hal ini dapat kita lakukan untuk mencari kesimpulan ya teman-teman berdasarkan dari materi yang ini teman-teman. Itu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini dia salah satu scatternya teman-teman, scatter plot. Di sini ada hubungan dari total dari data intro, variabel data intro, dengan pendapatan. Jadi kita mau lihat kalau misalnya pendapatannya lebih tinggi, total pembeliannya gimana sih? Gitu ya. Nah, kira-kira pasti teman udah tebak ya, ini hubungannya apa ya? Oke, berarti dia positif korelasi gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita agar biar dapat scatter gini? Gitu ya teman-teman. Itu teman-teman cuman melakukan plot yang menghubungkan antara X, ini X itu berarti pendapatan subscribe dari data intro. Nah, ini dia sebagai X-nya koma ya teman-teman. Kalau misalnya kalau matematika itu istilahnya X, Y gitu ya. Terus ini Y-nya teman-teman. Berarti total subscribe dari data intro. Ini adalah kolom totalnya tadi. Ini adalah nama si datasheet tadi teman-teman. Dia mengakses total dari datasheet-nya. Gitu ya teman-teman. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Gitu. Kita run ya teman-teman. Oke, kita udah nemuin grafiknya sama ya. Oke. Nah, dari sini berarti kita dapat cari kesimpulan teman-teman. Wah, ternyata total itu mempengaruhi pendapatan. Artinya dia positif korelasi teman-teman. Positif correlation teman-teman. Berarti semakin tinggi total pendapatannya, berarti semakin tinggi pendapatannya, maka total pembeliannya semakin tinggi, atau bisa juga total pembelian yang tinggi diakibatkan oleh pendapatan yang tinggi, atau mereka positif korelasi gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari short-test teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya short-test ini, teman-teman cukup menginput fungsinya aja, short-test, data intro, subscribe pendapatan, data intro, subscribe total, data intro, subscribe total, tutup kurung. Gitu ya. Kalau misalnya tadi yang scatter itu kan teman-teman plot ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari short test, itu cukup input short test gitu teman-teman. Nah, short test ini apa sih gunanya? Nah, short test ini itu akan melakukan perhitungan H0 dan HA teman-teman. Nah, dari sini teman-teman akan mendapat kesimpulan kalau misalnya H0 itu apa? Berarti kalau misalnya H0 di sini tidak ada hubungan antara pendapatan dan total belanja. Sedangkan H-nya nanti itu artinya terdapat hubungan antara pendapatan dan total belanja. Sekarang kita run ya. Oke, kita udah menemukan teman-teman. Ternyata
kita udah menemukan ternyata mereka itu berkorelasi gitu ya. Person product moment correlation gitu. Terus kita menemukan di sini DF-nya 18, p-value-nya 0,00597, T-nya itu 3,1168 gitu ya. Nah, berarti alternatif hipotesisnya, kalau misalnya alternatif hipotesisnya di sini true correlation gitu ya teman-teman, is not equal to 0. Gitu ya, berarti mereka terdapat hubungan gitu ya. Ini alternatif hipotesis berarti H1. Nah, itu 95% kok ini intervalnya. Gitu ya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat hubungan antara variabel dan kategori gitu ya, kategori ya teman-teman. Kalau misalnya dia nol hipotesis atau H0, berarti tidak ada hubungan antara keduanya. Kalau misalnya dari sini materinya, lalu kalau misalnya itu hipotesis alternatif, berarti ada hubungan antara kedua variabel. Tadi kan kita udah melihat ya teman-teman, ternyata mereka itu adalah hipotesis alternatif dari data yang kita ubah sebelumnya, berarti artinya mereka itu berhubungan, gitu ya. Oke, sekarang kita melihat hubungan produk dengan tingkat kepuasan CSQ test. Gitu ya. Kalau misalnya kita ingin melakukan ini CSQ test ini, kita cukup menginput tabelnya dulu, tabulasi silangnya antar interval dengan tingkat kepuasan. Jadi kita masukkan tabel, terus produk dari data intro, koma itu sebagai X, lalu tingkat kepuasan dari data intro, itu ya teman-teman. Lalu teman-teman dapat melakukan analisis CSQ testnya atau C-square testnya, itu menggunakan tools atau perintah CSQ.test, gitu ya. Lalu ini, inputkan yang ini ke sini, itu ya. Berarti CSQ.test, buka kurung tabel, buka kurung, produk dari data intro, koma, tingkat kepuasan dari data intro, tutup kurung, gitu ya. Nah, sekarang kita akan run. Oke, sekarang kita udah dapat kesimpulannya ya teman-teman. Ternyata untuk analisisnya dari tingkat satu ke tingkat yang lain itu, kita temuin bahwa datanya itu, data tabelnya itu, kita menemukan X square-nya itu 7,95, DF-nya 8, dan P-value-nya itu 0,4384 gitu ya. Jadi sebelumnya pemrograman menggunakan R ini banyak sekali gunanya teman-teman, terutama statistika, karena mempermudah kita untuk mengambil keputusan teman-teman. Tergantung dari data yang teman-teman ingin cari gitu ya. Kita menggunakan tools-nya atau perintahnya berbeda-beda, tergantung dari data yang ingin teman-teman cari gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke hubungan antara variabel kategori dan variabel numerik, gitu ya. Hubungannya itu dapat kita lihat pada rata-rata setiap kategorinya teman-teman. Jika misalnya rata-ratanya berbeda, maka variabelnya itu memiliki hubungan. Tapi kalau misalnya rata-ratanya itu nggak bisa kita ketahui seberapa kuat hubungannya itu, berarti pengaruhnya itu bisa positif atau negatif. Karena kan kita nggak ngerti ini ya hubungannya ya. Sementara kalau misalnya kita ketahui kalau rata-ratanya berbeda, dia itu memiliki hubungan teman-teman. Gitu ya. Untuk tahu bagaimana sih hubungan dari suatu data ke data yang lain, itu kita menggunakan uji t-test gitu ya, t-test. Nah, kalau misalnya yang seperti tadi saya bilang, null hipotesis itu kalau misalnya nggak ada hubungan di antara dua variabel, terus hipotesis alternatif itu berarti ada hubungan di antara dua variabel. Oke, sekarang kita lihat hubungan jenis kelamin dengan total belanja menggunakan t-test. Jadi kan kita tadi udah mengetahui ya, kalau misalnya kita ingin mengetahui hubungan dari dua variabel, tadi kan menggunakan t-test ya namanya ya. Sekarang kan variabelnya itu perempuan dan laki-laki teman-teman gitu ya. Sekarang kita ingin lihat apa sih hubungan dari jenis kelamin dengan total belanja gitu ya. Dapat kita lihat di sini, ini adalah maksimumnya, ini minimumnya.
Ini adalah gambar boxnya ya teman-teman. Ini medianya, ini kuartil 3, kuartil 2, berarti medianya di tengah atau Q2-nya di sini. Yang seperti saya bilang tadi, Q2 itu sama dengan median. Itu ya. Nah, di sini kita melakukan analisis inferensia teman-teman. Inferensia yang saya bilang tadi, kalau inferensia itu menggunakan chi-square test, t-test, sedangkan kalau misalnya yang analisis deskriptif itu menggunakan median gitu ya, modus dan lain-lain. Nah, di sini berarti kita akan mencari box plot. Box plot dari total si jenis kelamin dengan total belanjanya teman-teman. Jadi kita cukup input perintah box plot gitu ya. Box plot total dari data jenis kelamin. Lalu kita akan analisis dalam t-test dan kita lakukan pengolahan t-testnya untuk total dari jenis kelamin dan data intronya. Oke, dapat ini ya teman-teman, ini untuk 1 atau laki-laki ya teman-teman. Sedangkan ini 2 perempuan. Jadi dapat kita lihat dari data uji t-test ini ternyata nilai maksimal untuk perempuan itu lebih dominan daripada untuk laki-laki. Berarti kita dapat mencari kesimpulan bahwa jumlah pembeli dari wanita itu lebih dominan daripada jumlah pembeli dari laki-laki gitu ya teman-teman. Itu bacanya gitu ya. Ini kan lebih dominan ya daripada yang ini. Ini kalau yang tadi itu bisa teman-teman jawab sendiri ya teman-teman. Karena itu juga akan melatih ini teman-teman, pengetahuan teman-teman. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa kita telah menyelesaikan bab kedua tadi teman-teman, menganalisis menggunakan R gitu ya, atau melakukan perhitungan statistika menggunakan bahasa pemrograman R gitu ya. Jadi teman-teman itu sebelum menganalisis itu teman-teman harus melihat variabelnya teman-teman, variabel dari data. Lalu teman-teman juga harus menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan membangun sebuah hipotesis dan melakukan visualisasi. Lalu teman-teman juga perlu melakukan analisis inferensia teman-teman dengan melakukan uji hipotesis H0, H1 tadi teman-teman gitu ya. Oke. Lanjut, aku ini share screen ya teman-teman. Oke. Ini yang tadi aku jelasin ya. Oke, ini juga tadi udah aku jelasin. Jadi kan kita tadi datanya ini ya teman-teman. Yang ini berarti kita itu korelasinya adalah strong positive correlation teman-teman. Berarti itu hubungannya sangat kuat teman-teman dan itu sangat positif gitu ya. Dari data yang kita peroleh tadi. Nah, apa sih tujuan analisis inferensia gitu tadi? Nah, tujuannya itu adalah kita ingin mengetahui hubungan. Kalau misalnya tadi kita kan menganalisis hubungan pendapatan dan total belanja ya. Berarti dari tadi kita udah dapat tuh hubungannya. Oh, ternyata mereka itu saling berpengaruh gitu ya. Terus kita juga dapat mengetahui pengaruh produk dengan kepuasan pelanggan. Itu ya. Tadi kan kita udah dapat tuh ya. Ternyata pelanggan itu sangat puas dengan produk yang dihasilkan. Lalu mengetahui bagaimana jenis kelamin hubungannya dengan total belanja. Oke, yang fungsi Cortex tadi, itu kan tadi kita udah kelola datanya juga ya teman-teman. Itu kan kita sudah melakukan dan melihat hubungannya secara statistik ya teman-teman. Ternyata itu tadi yang data kita ambil itu ternyata diperoleh HA. Berarti terdapat hubungan antara pendapatan dan total belanja gitu ya. Dan sekarang kita udah ke tahap atau materi yang akhir, hubungan antara variabel kategori, itu hubungannya itu dapat dilihat dengan menggunakan tabulasi silang. Nah, hubungannya itu dapat
kecenderungannya itu antar variabel itu dikategorikan dan bisa juga nggak bisa kita kategorikan teman-teman. Berarti kalau misalnya kita nggak bisa kategorikan, kita nggak tahu tuh dia itu positif atau negatif gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk menganalisis lebih lanjut kita menggunakan chi-square test tadi teman-teman, gitu ya. Oke teman-teman, sekian informasi dan materi dari aku. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ada ketinggalan materinya, teman-teman bisa akses kembali, nanti ada di YouTube DTS Kominfo-nya, atau bisa juga di-share oleh pihak panitia gitu ya teman-teman di grup Discord-nya. Nah, PPT ini juga nanti bakalan di-share kok teman-teman. Tuh. Itu ya teman-teman. Sekarang kita ke sesi tanya jawab aja teman-teman. Oke, terima kasih Kak Sheila untuk materinya yang sudah dibawakan. Jadi karena tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama teman-teman sekalian dengan Kak Sheila juga. Jadi untuk kali ini sesi Q&A-nya aku tidak sendiri, aku akan dibantu oleh rekan aku. Jadi aku akan panggil langsung namanya Kak Grace. Halo Kak Grace. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Keren, Kak Grace sudah siap Kak untuk tanya jawabnya Kak? Sudah. Di sini sudah banyak ya. Aku lihat juga pertanyaannya dari teman-teman semua. Kayaknya semangat banget nih pada belajar statistika. Susah ya teman-teman ya. Semangat ya untuk belajarnya. Jangan pernah menyerah, kalian pasti bisa. Semangat. Yuk kita mulai Q&A-nya, Rek. Yes, oke, kita start ya langsung. Bisa dimulai dari Kak Grace dulu kali ya Kak? Oke, kalau gitu aku bacain dulu ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya teman-teman mohon dimaafkan karena aku juga rada-rada nih kalau soal statistik mungkin aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga aku nanya ini jelas nih ke Kak Sheila. Sip, kalau gitu kita mulai pertanyaan yang pertama. Kak Sheila, bisa tolong dijelaskan interpretasi hasil output dari chi-square test di R menggunakan fungsi chi-square test. Di output ada hasil perhitungan x-square, df, dan p-value. Apa arti dari ketiga perhitungan tersebut? Yang mana yang disebut dengan alpha di dalam output tes chi-square tersebut? Waduh, teknis banget nih pertanyaannya. Monggo, silahkan Kak Sheila. Oke, terima kasih ya Kak Grace atas kesempatannya. Oke, jadi aku balik ke PPT tadi ya teman-teman, ini dia. Jadi tadi kan udah ini ya, jadi sebelumnya tadi ada aku jelasin p-value gitu ya teman-teman. Jadi itu kan bisa dilakukan perhitungan dari analisis dari si data R tadi teman-teman, pemrograman R tadi. Jadi kita di sini kan tadi kita udah melakukan analisisnya teman-teman, mencari p-value-nya secara otomatis gitu ya. Nah itu akan kita gunakan untuk ini teman-teman, apakah kita menolak asumsinya teman-teman. Apakah kita menolak asumsinya, asumsi dasarnya, atau menerima asumsi dasarnya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ya, tadi kalau misalnya kita menemukan p-value-nya itu lebih kecil dari alpha, oh berarti keputusannya kita tolak gitu ya. Terus kalau misalnya p-value-nya itu lebih besar dari alpha, berarti keputusannya kita terima gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kalau misalnya analisis chi-square tadi kan digunakan analisis untuk membandingkan atau menghitung lebih lanjut analisis interferensia ya teman-teman, di mana dalam analisis tadi kalau misalnya kita nggak dapat hubungannya dari yang hubungan mencari dengan menggunakan mean, modus, dan kuartil pertama, kuartil kedua kita menggunakan statistik inferensia teman-teman. Jadi itulah gunanya tadi yang chi-square gitu ya teman-teman. Chi-square di tes gitu ya teman-teman. Jadi untuk membandingkan dua hal yang saling berhubungan gitu ya. Jadi semua itu nanti akan dipakai di sini teman-teman. Jadi makanya tadi aku jelasin ini pertama, biar nanti teman-teman nggak kebingungan waktu kita menjalankan programnya teman-teman di data R tadi ya teman-teman. Jadi inilah dasar kita untuk apakah kita ingin menolak keputusan atau mengambil keputusan gitu ya. Oke.
Oke, lanjut. Jadi di sini kan ada Z ya teman-teman. Di sini ada Z. Nah itu diambil dari X dikurangi dengan new dibagi dengan S akar N teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak menemukan rumusnya di ini, nanti teman-teman bisa searching lebih lagi ke kuliah statistik. Jadi itulah teman-teman dunia dari pemrograman teman-teman. Teman-teman nggak cukup bersumber kepada satu sumber teman-teman. Jadi sumber teman itu harus pinter-pinter cari sendiri teman-teman. Jadi semakin banyak yang kita dapat, kita semakin paham teman-teman. Kalau misalnya kita hanya menganalisis dalam satu bidang aja, misalnya dalam satu buku aja, gitu ya teman-teman. Teman-teman cuman pahamnya yang itu aja. Jadi kita perlu searching lebih lagi atau kita bandingin. Oh ternyata itu saling berhubungan gitu teman-teman. Itu aja sih. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah lebih jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Sela. Di sini ada yang bertanya, apa bisa tolong dijelaskan maksud dari output perhitungan Cortez? Sebuah nilai Cortez bisa dikatakan korelasinya positif kuat, positif lemah, negatif kuat, negatif lemah. Itu kalau nilai korelasinya berapa sih? Oke. Aku share yang ini ya, share screen-nya ya. Oke, tadi kan kita ini ya, kita udah melakukan perhitungan Cortez ya. Mana tadi Cortez? Oke, ini ya, hubungan pendapatan dengan Cortez gitu ya teman-teman. Jadi ketika tadi kita udah mengolah datanya dalam Cortez gitu ya, ini kan kita udah mengolah ya. Di sini ternyata core-nya itu 0,59 teman-teman, gitu ya. Berarti dia itu semakin mendekati satu teman-teman, semakin mendekati kuat ya teman-teman. Dan di sini dalam Cortez itu dia itu ditampilin ada T, DF gitu ya teman, p-value gitu teman-teman. Juga di dalam Cortez ini dia ditampilin apakah dia H0 atau dia HA. Nah, ini teman-teman kesimpulannya true correlation gitu ya. Jadi kalau misalnya di Cortez ini, jadi kita dapat melihat hasil dari kesimpulan atau data yang telah diolah tadi teman-teman. Oh, ternyata dia itu true correlation atau dia berhubungan teman-teman. Dan di sini adalah tingkat hubungannya teman-teman. Gitu ya. Ini adalah hubungannya itu sekitar 95% gitu ya. Oke. Itu sih. Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya teman-teman untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini sekarang menanyakan tentang t-test. Kalau tadi menanyakan tentang Cortez, sekarang pertanyaan tentang fungsi dari t-test. Apa bisa tolong dijelaskan maksud dari output perhitungan fungsi t-test, Kak? Oke, kita ke fungsi t-testnya ya. Tadi kita kan juga udah mengolah ini ya teman-teman, hubungan antara pendapatan dengan, hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat jual beli ya teman-teman, yang dari t-testnya. Jadi kalau misalnya t-test itu, kita itu menentukan hubungan dua variabel teman-teman. Dua variabel, di mana variabel pertama itu adalah jenis kelaminnya, jenis kelamin laki-laki gitu ya. Terus yang kedua itu tadi hubungannya dengan, tadi jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan, lalu ada hubungannya dengan total pembelian teman-teman, gitu ya. Jadi kita lihat ada hubungan antara total pembelian dan jenis kelamin. Berarti itu kan dua variabel ya teman-teman. Itulah fungsi t-test. Jadi di situ kita dapat melihat hubungan dari dua variabel tadi. Kan tadi di jenis kelamin ada laki-laki perempuan. Jadi kita dapat membandingkan dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan menggunakan t-test teman-teman. Dimana tadi kita lihat dalam t-test tadi itu ada box plot boxnya. Ternyata untuk plot box yang jenis kelamin perempuan itu lebih tinggi daripada plot box yang jenis kelamin laki-laki teman-teman. Itulah fungsi si t-test. Ini ada ini dia. Nah, ini tadi dia teman-teman. Ini kan ada dua variabel ya. Ini ada si wanita,
ini ada si pria. Jadi kita bisa membandingkan dari data wanita terhadap data prianya. Itu teman-teman. Sekian sih, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, Kak Sheila, ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang menanyakan tentang cara membaca tabel nih. Bagaimana cara membaca tabel tabulasi antar variabel kategorik? Oke, bagaimana cara membaca tabel tabulasi dari variabel kategorik? Aku share ya. Tadi kita kan udah melakukan kategori ya teman yang pertama itu. Jadi sebelumnya kita telah mengkategorikan apakah dia integer, apakah dia float, itu ya. Terus apakah dia jenis data karakter gitu ya teman-teman. Jadi kita itu kalau misalnya ingin mengetahui apakah dia termasuk integer, karakter, itu kita dapat melakukannya tadi dengan membacanya di sini teman-teman, di R-nya tadi menggunakan ini teman-teman str, terus buka kurung data intronya teman-teman. Itu ya. Terus saya ada tadi. Nah, ini teman-teman. Jadi kita di sini udah membaca teman-teman, ini ternyata ini subscribe ya. Jenis subscribe untuk jenis kelamin. Terus ini untuk angka-angkanya itu integer. Itu ya. Terus ini faktor teman-teman. Ini udah ada di sampingnya. Lalu ini integer itu berupa angka. Ini integer untuk angka gitu ya teman-teman. Ini juga integer untuk angka. Ini integer untuk angka gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ini kan tadi datanya itu belum ada ini ya teman-teman. Belum ada seperti ini, cuman tadi berupa CSV gitu ya, yang dipisahkan titik koma. Teman-teman cuman cukup melakukan pembacaan data intro, lalu read.csv. Nanti teman-teman masukkan di sini linknya, link datasheet teman-teman. Itu ya. Terus yang dipisahkan oleh separator titik koma, lalu teman-teman itu melakukan string str teman-teman, str data intro. Nanti teman-teman dapat mengetahui jenis-jenis dari data teman-teman. Gitu sih. Oke, mudah-mudahan sudah lebih jelas ya teman-teman untuk penjelasannya. Di sini aku akan membacakan mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum nanti beralih ke Rere ya. Oke, di sini ada pertanyaan terkait dengan modul gitu. Nah, di sini ada yang bertanya dari Azizah, kenapa ID underscore pelanggan tipe datanya CHR? CHR itu apakah kepanjangannya karakter? Kenapa bukan INT atau integer mungkin ya? Kak Sheila. Oke, jadi kan tadi di modul itu yang ini ya, yang ID pelanggan ya. Oke, jadi kan kalau misalnya dia CHR itu, oh ini yang belum diubah ya. Bentar. Kalau CHR itu sebenarnya itu lebih ke karakter teman-teman. Karakter itu mewakili abjad ya biasanya. Kalau misalnya dia itu integer, itu biasanya itu dalam bentuk angka teman-teman. Itu ya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya dia dalam mewakili bentuk tulisan, itu biasanya karakter teman-teman. Itu tadi teman-teman lihat di ini ya, di yang kita melakukan pemanggilan ini, summary tadi ya, summary dari datasheet-nya. Tadi kita melakukan summary datasheet-nya yang ini, saya bentar. Ini ya. Nah, itu tadi teman-teman, karena teman-teman melakukan summary itu kan artinya teman-teman meringkas ya, meringkas. Jadi di situ tadi kelihatan bahwa ID dari nama pelanggan itu formatnya CHR, sementara kalau misalnya dia dalam bentuk angka, itu biasanya integer teman-teman, gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya tentang analisis data ini, jadi teman-teman itu sebelumnya kita ada yang namanya integer, float gitu ya teman-teman, terus ada yang namanya CHR, jadi itu semuanya punya pengertian sendiri teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya angka seperti yang saya jelaskan tadi itu biasanya integer, karakter itu biasanya berbasis nama gitu sih.
Oke, thank you Kak Sheila untuk penjelasannya. Jatah aku udah selesai, sekarang aku kasih ke Rere nih untuk membacakan pertanyaannya, biar teman-teman nggak bosen juga ya, kalau biasanya aku terus yang nanyain. Silakan, Re. Oke, siap Kak Grace, thank you banget Kak. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Nabila Zen. Jadi pertanyaan ini tentang running code DR. Bagaimana sih cara menghilangkan input yang sama-sama keluar dengan output saat running? Supaya saat output keluar, ya hanya outputnya saja, input yang sudah kita beri nggak ikut tampil juga. Nah, gimana tuh Kak? Bagaimana cara mengeluarkan input yang sama-sama keluar dengan output ya, Kak? Ya. Oke, jadi itu tahap yang selanjutnya ya, teman. Itu tahap selanjutnya itu yang di data cleansing, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kita kan masih menggunakan analisis statistik ya, teman-teman. Dalam melakukan analisis statistik, biasanya itu kalau misalnya inputnya yang keluar sama-sama dengan output, jarang ya, teman-teman. Kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya itu adanya nanti di data cleansing, teman-teman. Kalau sekarang itu kita masih dalam pengenalan ke statistiknya, teman-teman. Bagaimana sih mengolah data gitu ya, mengolah data terus memvisualisasinya. Tapi kalau misalnya nemu input yang keluar barengan sama output itu aku masih belum pernah sih. Seperti itu. Siap. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Kak Sheila atau sudah cukup? Sudah cukup sih, Kak. Sudah cukup ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya dari Arvinsyah. Saya masih bingung dengan contoh di live YouTube. Kenapa di bagian nilai siswa minimal 80, atau artinya paling kecil 80, H0 itu H0-nya lebih besar sama dengan 80. Bukan seharusnya H0-nya lebih kecil sama dengan 80 ya, Kak? Oke, yang nilai siswa ya? Ya. Oke. Jadi ini tadi ada yang nilai siswa ya, yang ini ya berarti. Ini kan dapat dilihat bahwa kan di sini kan kalimatnya menurut kepala sekolah rata-rata nilai UAN itu siswanya minimal 80. Terus apakah hal itu benar gitu ya? Nah, ini kan kita berarti mempertanyakan dari statement ini. Berarti kalau misalnya kita mempertanyakan statement ini, kita yang membuat hipotesis sendiri, teman-teman. Kita yang membuat hipotesis sendiri. Nah, hipotesis kita buat itu atau hipotesis yang kita buat sendiri itu namanya dugaan awal, gitu ya. Berarti kan di sini kita adalah mempertanyakan apakah itu benar. Nah, ketika kita mempertanyakan kalimat ini, berarti kita membuat dugaan bahwa nilai rata-ratanya berarti lebih besar daripada 80. Kalau misalnya nilai H0-nya itu lebih kecil dari 80, berarti kita udah setuju dengan ini. Udah setuju dengan statement ini, teman-teman. Gitu ya. Karena kan hipotesis itu digunakan untuk menduga ya, menduga itu berarti berlawanan dengan statement yang ini. Namanya juga dugaan ya, berarti berlawanan dengan statement yang diberikan. Makanya H0-nya itu kita misalin dengan lebih besar dari 80 untuk menganalisis statement yang ini. Berarti H1-nya itu lebih kecil dari 80. Nah, ketika H0 kita lebih besar dari 80, berarti dia itu yang ini. Itu ya. Terus H1-nya lebih kecil dari 80, yang ini. Berarti kita melakukan uji hipotesis sisi kiri. Itu sih teman-teman, intinya kalau misalnya H0 itu, kita dugaan awal kita, berarti berlawanan dengan statement atau berlawanan dengan kalimat. Gitu ya. Kalau misalnya H0 kita sama dengan kalimat, berarti itu namanya bukan dugaan awal. Itu ya, itu kesetujuan. Gitu. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari M. Putra di Gantara, apakah R bisa digunakan untuk menguji hubungan antar variabel di mana ada variabel interveningnya, Kak? Oke, jadi emang kalau misalnya R itu emang bisa digunakan untuk menguji hubungan antar variabel ya, teman-teman. Karena emang kalau misalnya R tadi menggunakan salah satunya
aptitest gitu ya. Jadi emang kalau misalnya DR itu emang tujuannya emang buat itu ya, menguji ya hubungan antara dua variabel yang mengandung intertiningnya maupun tidak mengandung gitu ya teman-teman. Jadi cuman teman-teman mungkin belum mahir dalam melakukan pengujiannya gitu ya secara bahasa pemrogramannya. Jadi kalau misalnya di R itu banyak sekali teman-teman package ya gitu ya teman-teman untuk melakukan uji analisis dari 2 variabel, 3 variabel dan seterusnya gitu sih. Jadi sekarang itu kayak dalam mempelajari statistika ini nggak cukup bisa cuma sehari aja sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengarkan materi hari ini itu teman-teman jangan stuck di situ aja, teman-teman juga harus cari dari materi-materi yang lain. Kalau misalnya di Dikilab juga banyak menyediakan itu tentang hubungannya dengan statistik. Lalu juga teman-teman kalau misalnya teman-teman udah merasa paham, nanti teman-teman bisa mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan dengan statistik gitu teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapat kesimpulan-kesimpulan sendiri teman-teman gitu ya. Jadi makanya dibilang guru yang paling hebat itu adalah pengalaman kita sendiri. Makanya kalau misalnya teman-teman masih kebingungan atau masih apa, teman-teman belajar lebih banyak lagi, nanti pasti bisa teman-teman. Itu sih. Jadi kalau intinya kalau misalnya kita pelajarin statistik ini nggak cukup cuma sehari teman-teman. Ini mungkin sebagian dari kuliah statistik teman-teman. Ini bukan statistik yang totalnya yang dipelajari ya teman-teman. Jadi teman-teman PR-nya di situ sih harus belajar lagi teman-teman. Itu sih. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa pertanyaan gabungan ya Kak ya. Jadi mungkin aku beberapa akan sebutkan. Namanya jadi ada pertanyaan dari Ahmad Yamin, Joris, Rizkia, Monica Devi, Destriana, Syahrul, Prayuda, dan mungkin masih banyak lagi ya. Dan ini pertanyaan pertama dulu kali ya Kak ya. Oke. Apa tujuan memakai hipotesis di statistik? Untuk menentukan hipotesis, berarti kita harus tentukan variabel penelitian terlebih dahulu ya Kak ya. Nah, kenapa di soal pertanyaan menjadi H1? Bukannya dugaan awal disebutnya H0. Mengapa kita tidak bisa membuktikan langsung H0? Kenapa harus H1-nya yang hanya bisa dibuktikan dalam menentukan H0? Apakah H0 selalu kontrol dengan pertanyaannya? Kira-kira gitu, Kak. Itu perlu aku ulangin lagi, Kak? Oke, cukup sih, Kak. Cukup. Oke, sekarang kita bahas ya mengenai tentang apakah harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Ya jelas ya, soalnya kan kita juga mau mengolah data ya. Jadi ketika kita ingin mengolah data, kita juga harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kayak misalnya ada data ya, kita ingin menganalisis hubungan antara pendapatan dengan total pembelian produk gitu ya, misalnya gitu. Jadi kita juga harus menarik hipotesis apakah mereka berhubungan atau tidak berhubungan. Itu disebut dengan H0 atau H1 ya, teman-teman lawannya. Lalu ketika teman-teman udah menemukan hipotesis, teman-teman menguji hipotesis teman-teman menggunakan bahasa pemrograman R tadi teman-teman, atau bisa juga dengan menggunakan SPSS teman-teman ya, bagi yang ini yang bisa SPSS atau mungkin kalau misalnya di R juga bisa. Nah, ketika kita di R, tadi kan di R itu H0-nya itu berarti yang tidak berhubungan ya. Terus H1-nya tadi justru yang berhubungan. Berarti berbanding terbalik sama yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya yang di sini, ini kan saya jelaskan kalau misalnya H1 itu adalah keputusan yang berhubungan berarti kan. Kalau misalnya di R. Ini sebenarnya sama sih teman-teman artinya. Ini kan ada statement nih, statement ya. Ini misalnya statement yang di bahasa pemrograman R tadi ya teman-teman. Yang misalnya menurut kepala sekolah rata-rata nilai UAN itu 80 minimal. Ini adalah statement yang di bahasa pemrograman tadi. Tadi juga di bahasa pemrograman kita kan mencari hubungan pendapatan dengan total penjualan teman-teman. Misalnya gitu ya. Terus di sini kita menggunakan H0. H0 itu berarti lawan dari statement. Terus di sini H1 berarti H1 itu sama dengan statement. Nah, begitu pula di bahasa pemrograman tadi teman-teman. Tadi kan kita itu ketika kita menganalisis jumlah pendapatan apakah berhubungan dengan total pembelian gitu ya atau total penjualan, itu H1 berarti mereka berhubungan. Nah, itu sama dengan ini juga teman-teman. Ini kan ketika soalnya di sini minimal 80, ini juga H1 itu minimal 80. Jadi mereka emang
itu sebenarnya sama artinya, cuman di sini kan representasinya dalam bentuk ini ya teman-teman, simbol. Itu ya. Kalau misalnya H0 tadi itu artinya dugaan kita, berarti itu tidak berhubungan dengan ini, dengan si statement. Itu sih teman-teman. Gitu. Oke, lanjut dari pertanyaan gabungan ini, pertanyaan keduanya nih Kak. Jadi, kapan sebaiknya kita menggunakan uji hipotesis sisi kiri dan sisi kanan? Seperti apa sih perbedaannya? Apakah itu hak peneliti untuk memilih atau ada syarat-syaratnya tertentu, Kak? Oke, kapan kita menggunakan hipotesis analisis sisi kiri dan sisi kanan? Apakah ada syarat-syaratnya gitu ya? Ya, Itu seperti apa tergantung perbedaannya juga? Ya, itu tergantung datanya teman-teman. Tergantung datanya dan tergantung teman-teman itu analisisnya, itu ya. Jadi ini misalnya tadi saya contohkan ya, ini susu. Susu ini datanya 250 mili kandungannya, gitu ya. Ini susunya kandungannya 250 mili kandungannya, datanya. Terus teman-teman itu mengambil dugaan gimana kalau misalnya susunya lebih kecil dari kandungannya lebih kecil dari 250 mili. Berarti H0 teman-teman itu lebih kecil dari 250. Berarti itu menggunakan hipotesis sisi kanan, gitu teman-teman. Terus H1 berarti lebih besar dari sisi 250 mili. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mengambil uji hipotesis, ini kan tadi susunya 250 mili. Jangan-jangan itu lebih dari 250 mili menurut hipotesis teman-teman. Berarti kita menggunakan uji sisi kiri, gitu teman-teman. Terus H1-nya berarti lebih kecil dari theta 1. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kita ingin melakukan pengujian hipotesis, itu tergantung datanya, sama tergantung dari H0 teman-teman. Gitu. Nah, contohnya lagi, tadi seperti yang ini, nilai rata-rata itu nilai rata-rata dari siswa, kan tadi itu kan nilai rata-ratanya minimal ya. Minimal berarti lebih kecil dari 80. Terus teman-teman itu mengambil dugaan sementara, gimana kalau dia lebih besar sama dengan 80. Berarti itu teman-teman H0-nya itu lebih besar dari 80, menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Jadi dalam tabel ini kalau dia menggunakan tanda lebih besar sama dengan, itu menggunakan sisi kiri teman-teman. Gitu ya, berarti H1-nya itu lawan H0 itu lebih kecil dari 80, itu sisi kiri ya. Terus kalau misalnya kalau sisi kanan yang gimana sih gitu ya. Kalau sisi kanan itu ketika contohnya ini. Jadi kata dokter itu, dokter paru-paru gitu ya, yang mengalami kanker paru-paru itu 30% teman-teman, lebih dari 30%. Yang mengalami kanker paru-paru itu lebih dari 30%. Nah, itu kan datanya itu kan lebih dari 30% tuh. Itu ya. Terus teman-teman melakukan hipotesis. Gimana kalau misalnya datanya itu sebenarnya lebih kecil sama dengan 30%. Berarti teman-teman itu H0-nya itu lebih kecil, pakai tanda lebih kecil sama dengan, berarti teman-teman itu uji hipotesis sisi kanan. Gitu teman-teman. Terus berarti H1 teman-teman itu lebih besar dari 30%. Itu sih teman-teman. Jadi tergantung dari data kita, terus tergantung dari asumsi teman-teman, dugaan teman-teman, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya menentukan H0, menentukan 1 dari simbol ini, kalau misalnya H0 itu selalu ada katanya mengandung sama dengan. Itu seperti ini, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu ya. Terus ini sama dengan. Gitu. Makanya tadi kalau misalnya menentukan H0 itu tergantung data dengan tergantung asumsi teman-teman. Seperti itu teman-teman. Siap, oke. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya. Jadi, Dina Arik dan Fitria Dewi, pertanyaannya adalah dalam pengujian statistika kan ada asumsi yang harus dipenuhi. Namun, kenapa atau mengapa pada ilmu data science banyak yang mengabaikan asumsi tersebut? Contohnya regresi. Di statistika itu asumsinya harus dipenuhi. Namun di machine learning, asumsi regresi tidak menjadi fokus. Bukankah itu kesimpulannya jadi tidak valid ya Kak Sheila ya? Oke, tergantung hal yang kita olah juga sih teman-teman, data yang kita olah. Kan data dari dalam statistika Ya. itu kan beda ya sama data pengolahan dalam machine learning teman-teman. Jadi
uh, hal itu tergantung dari data kita teman-teman. Ketika kita menguji data dari yang berhubungan dengan data, jadi kita juga harus melakukan analisis-analisis gitu teman-teman. Tapi kalau di machine learning itu dapat diabaikan teman-teman, karena kan kita nggak menganalisis data statistika gitu. Oke, siap. Oke, selanjutnya aku akan kembalikan ke Kak Grace. Kak Grace, apakah hadir? Oke, sudah hadir Kak Grace. Silakan Kak. Bisa dengar suaraku ya? Oke, thank you Rek. Kalau gitu aku akan lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya ya Kak Sheila. Di sini ada yang bertanya, misalnya ada outlier pada data, apa pengaruhnya dan bagaimana cara menangani outlier untuk keperluan analisis? Lalu, khusus untuk data time series, jika ada outlier, apakah outlier tersebut dibuang saja atau tidak? Oke, jadi kita inikan dulu ya, kita kelompokkan dulu. Tadi pengaruh outlier itu, nah kan teman-teman tadi udah paham ya apa itu pengertian outlier. Jadi kalau misalnya pengertian outlier itu adalah data yang memiliki nilai yang sangat jauh dari nilai umumnya teman-teman, gitu ya. Atau dengan kata lain, dia memiliki nilai yang ekstrim teman-teman. Nah, adanya outlier ini itu sangat berpengaruh pada hasil uji asumsi teman-teman, seperti uji normalitas, uji linearitas, maupun uji homogenitas teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalnya outlier itu disebabkan kenapa sih? Itu biasanya dalam kesalahan penginputan data atau salah dalam mengambil data, terus subjek yang mengerjakan juga asal-asalan gitu ya. Terus fakta lapangan atau mungkin juga karena fakta lapangan gitu teman-teman. Gitu ya, itu outlier. Nah, kalau misalnya outlier itu hubungannya apa sih dalam pengelolaan? Nah, itu seperti yang tadi kita pelajarin di PPT tadi, kalau misalnya dia ada outlier atau tidak adanya outlier, itu teman-teman bisa melakukan analisis data, apakah dia menggunakan mean, median gitu teman-teman. Kalau misalnya dia menggunakan tidak ada outlier, teman-teman itu menggunakan mean-nya untuk estimasi karakteristiknya teman-teman. Sementara kalau misalnya dia memiliki outlier, itu ya, teman-teman cukup menggunakan medianya untuk melakukan estimasi karakteristiknya teman-teman. Itu ya. Jadi apakah outlier itu mempengaruhi tampilan data atau mempengaruhi dari kesimpulan? Iya, berpengaruhi teman-teman. Itu ya, makanya teman-teman tadi menggunakan outlier, terus menggunakan mean, median, tergantung dari ada tidaknya outlier gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dampak sih cuman tidak terlalu signifikan begitu teman-teman. Oke, lalu kalau yang time series itu Kak, apakah outliernya dibuang atau tidak? Kalau time series sih, kalau dibuang jangan ya, soalnya itu kan real time ya. Itu kalau misalnya datanya data yang real itu berpengaruh sih menurut aku, jangan dibuang karena itu juga berpengaruh terhadap datanya gitu. Oke, baik. Berlanjut ke pertanyaan ini masih ada hubungannya ya Kak Sheila. Salah satu cara untuk mengatasi outlier adalah menggunakan median dan tidak bisa pakai mean. Jika menggunakan median, itu perlu diurutkan dulu ya Kak datanya. Jika menggunakan median, apakah perlu diurutkan? Kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman R, nggak perlu sih. Karena kan kalau misalnya kecuali kita hitungnya konvensional ya. Konvensional itu kan kalau dalam statistika perlu pengurutan ya, dalam range berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam menggunakan bahasa pemrograman R atau SPSS itu kita nggak perlu mengurutkan lagi, karena nanti itu otomatis terolah medianya gitu. Oke, baik. Thank you Kak Sheila. Kita baca lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa kita harus mengubah sebuah variabel yang awalnya bertipe integer menjadi tipe faktor? Data yang bertipe selain numerik, apakah nantinya memang harus di-convert menjadi faktor ya? Silahkan Kak Sheila. Oke, jadi tadi kenapa ya harus diubah ke vektor gitu ya? Itu tergantung, ini sih teman-teman tergantung teman-teman menganalisisnya. Tergantung, tadi kan kita kebetulan tadi kita menganalisis dari
ada tadi ya tingkat kepuasan pelanggan 1, 2, 3, 4 ya. Itu kan sebenarnya integer ya. Cuman kita ubah ke vektor biar kita melihat tingkatannya teman-teman. Jadi kita menggunakan vektor. Jadi itu tergantung analisis teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menganalisis tingkatan, biasanya teman-teman itu menggunakan vektor gitu ya. Biar kita juga bisa membacanya tidak dalam bentuk integer, tapi kalau misalnya datanya berupa angka-angka dan teman-teman ingin mengolah angka, itu teman-teman menggunakan integer, seperti itu. Oke, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perlukah merubah tipe data menjadi karakter atau kategorik terlebih dahulu? Bagaimana cara menentukan data itu perlu dirubah ke tipe karakter atau tipe data kategorik atau tidak perlu diubah? Bagaimana jika data mentahnya kita tidak bisa kategorikan mana yang termasuk tipe kategorik atau karakter? Kalau misalnya perlu nggak mengubah data, itu perlu ya teman-teman. Makanya sebelum kita mengolah data ada namanya tahap persiapan gitu. Tahap pengenalan dari data kita dulu. Tahap pengenalan dari data kita, terus kita tahap cleansing gitu ya, tahap membersihkan data kita, lanjut pengolahan data, terus mengambil kesimpulan. Jadi sebelum kita mengolah data, ada perlunya kita mengenali data-data kita teman-teman. Apakah itu float, integer, apakah data misalnya tadi seperti 1, 2, 3, 4. Itu kan kalau misalnya kita olah itu kan menjadi tingkatan ya, bukan menghitung ya, bukan menghitung 1, 2, 3 gitu ya. Itu kan artinya tingkatan apakah dia suka, tidak suka gitu ya. Makanya itu data itu kita ubah dari integer tadi ke float teman-teman, biar kita juga tahu mengolah datanya. Kalau misalnya kita nggak mau mengolah data kita, itu nanti kita bakalan kacau teman-teman dalam menentukan kesimpulannya teman-teman, insight-nya gitu ya. Makanya untuk menjadi seorang data scientist itu kita perlu pertama itu tahap persiapan data kita gitu ya. Makanya kalau misalnya dalam kalender project itu biasanya kalau tahap pengenalan data itu sekitar seminggu ya. Lalu disusul dengan tahap ini teman-teman. Yang pertama itu business understanding, lalu yang kedua tahap pengenalan data, lalu yang ketiga tahap cleansing data, tahap keempat itu pengolahan data, yang kelima itu baru mencari insight teman-teman atau kesimpulan gitu. Jadi kalau dibilang perlu atau tidaknya sangat perlu teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Sedikit di sini aku membaca banyak komentar pada minta link materi presentasinya. Tenang aja ya teman-teman, materi presentasinya itu akan kita share. Nanti juga semua informasi itu akan aku informasikan juga di grup Discord dengan bantuan dari teman-teman instrukturnya DQ Lab. Oke, di sini aku menanyakan satu pertanyaan lagi sebelum nanti berpindah ke Rere. Di sini ada bertanya dari Atiyah Koirunisa, jika ada missing value, cara terbaik handlingnya bagaimana ya Kak? Oke, jika ada missing value, cara terbaik handlingnya tergantung missing value-nya ya teman-teman. Kalau missing value-nya itu berpengaruh ke data yang kita cari gitu ya, kita itu harus menghandlingnya menggunakan manipulasi teman-teman, manipulasi data gitu ya, atau juga kita mengeliminasi datanya, atau bahkan bisa mengulangi pengolahan datanya teman-teman untuk memastikan emang apakah benar data yang kita kelola itu emang data yang kita butuhkan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita mengolah data tapi dia masih missing, itu susah ya teman-teman, nanti kita bakalan mencari kesimpulan yang tidak relevan gitu ya teman-teman sama data kita, seperti itu. Oke, baik. Thank you Kak Sheila. Sekarang aku beralih ke Rere ya. Silahkan Rere. Yes, thank you Agnes. Kita lanjut. Jadi ada pertanyaan selanjutnya dari Yoyo dan Chandra. Varian C itu secara visualnya yang di dalam grafik itu seperti apa ya Kak? Saya pernah baca bahwa semakin besar varian C, ini bacanya varian C ya Kak? Atau ada yang aku salah sih? Yang mana Kak? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Semakin besar varian C itu artinya datanya semakin heterogen. Pengaruh ke hasil analisis seperti apa ya Kak? Jika varian C yang besar punya pengaruh yang kurang bagus terhadap hasil analisis, bagaimana cara memperbaiki data yang punya varian C besarnya? Gitu. Mungkin varian. Oke, kalau misal variance, iya Kak, kayaknya variance gitu. Iya, sorry ya teman-teman. Ya. Kalau misalnya variansinya semakin besar, berarti datanya itu semakin heterogen teman-teman. Kalau tingkat angkanya lebih besar, berarti dia semakin heterogen, semakin bervarians teman-teman. Tapi kalau misalnya variansnya datanya itu
kecil atau angkanya kecil, biasanya itu lebih homogen sih dia datanya, gitu. Oke. Ya, itu cukup singkat padat dan jelas juga, varian sih. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan pelafalan dari saya. Kita lanjut dari Krishna Govinda. Apa learning path materi statistik data science bagi kami-kami ini yang bukan lulusan statistik, Kak? Wah, ini menarik nih. Learning apa, Kak? Learning path materi Oh, statistik data science bagi kami-kami yang bukan lulusan statistik. oke. Kalau untuk learning path-nya itu, teman-teman kan kalau misalnya kita dalam menganalisis statistik gitu ya, kita itu kan mengambil kesimpulan sebenarnya teman-teman ya. Mengambil kesimpulan gitu ya, mengambil kesimpulan, menganalisis data, visualisasi. Kalau dalam statistik, jadi teman-teman itu perlu mengetahui gimana sih cara menguji data. Itu tadi yang menggunakan t-test gitu ya, c-test, c-square test gitu ya. Terus teman-teman juga perlu melihat rata-ratanya, terus teman-teman juga perlu melihat kuartilnya gitu teman-teman. Banyak sih untuk justru kalau kita ingin menjadi data scientist, kita juga sangat perlu belajar statistika teman-teman. Karena ilmu data scientist itu pengembangan dari statistika. Kalau misalnya kita ingin belajar statistika itu biasanya kita perlu, seperti yang saya bilang tadi, itu perlu melihat yang analisis inferensianya sama deskriptifnya teman-teman ya. Kalau deskriptif kan visualisasi ya, scatter gitu ya. Kalau inferensinya tadi itu t-testnya, t-square-nya, cara mengambil keputusannya gitu teman-teman. Itu sih. Oke, siap. Kita lanjut lagi, Kak, dari Rizky FM. Kak, untuk tahapan persiapan data sebelum siap diolah, step by step-nya seperti apa ya? Apa saja yang perlu dicek dulu dalam proses persiapan data dari perspektif analisis statistikanya? Oke, jadi tahapan sebelum mengolah data ya. Jadi sebelum kita mengolah data, kan kita ada mengelompokkan datanya dulu ya teman-teman, biasanya mengelompokkan datanya, merapikan datanya gitu ya. Merapikan datanya, terus setelah kita merapikan datanya, kita mengenali data kita teman-teman. Data kita itu sebanyak berapa, terus data kita itu tipenya apa aja, terus kadang tipe itu misalnya kayak yang saya bilang tadi 1, 2, 3, 4 itu nggak selalu menjadi integer teman-teman, kadang itu menjadi float gitu ya teman-teman, kadang karakter gitu ya teman-teman. Makanya kita perlu mengenali data kita biar nanti kita itu mengambil insight atau keputusannya itu yang relevan teman-teman. Nah, setelah kita mengenali data kita, ada baiknya kita melakukan visualisasi dulu teman-teman sebelum mengambil keputusan gitu ya. Visualisasi, terus kalau misalnya kita udah melakukan visualisasi itu berarti analisis deskriptif. Terus kita melakukan interferensia teman-teman, yaitu melakukan t-test, t-square test teman-teman, biar analisis kita yang secara deskriptif itu lebih dalam lagi teman-teman. Dan kita juga punya bukti yang kuat gitu ya teman-teman. Setelah kita melakukan analisis, barulah kita mendapatkan insight teman-teman. Itu aja sih prosesnya. Oke, kita lanjut lagi dari Atika dan dari Atika, seberapa sering implementasi statistika deskriptif dan inferensia dalam pekerjaan sebagai data scientist? Boleh diceritakan mungkin contohnya model matematika apa sih yang paling baik digunakan oleh data scientist ini gitu. Kalau misalnya seberapa sering, kalau dalam data scientist itu sangat sering ya teman-teman. Justru kalau seperti yang saya bilang tadi, ketika kita ini ingin menjadi data scientist, kita juga harus paham statistika. Karena dasar dari data scientist itu statistika, terus pemrograman, itu ya pemrograman R, Python juga, terus juga kita juga bisa menggunakan dashboard teman-teman untuk menjadi seorang data scientist, machine learning gitu ya. Tapi dasar dari data scientist itu sesungguhnya statistika teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham statistika, teman-teman nggak bisa menjadi data scientist teman-teman. Karena teman-teman nggak bisa mengolah data, membaca data gitu ya teman-teman. Karena kan data scientist role-nya itu emang data ya teman-teman. Makanya teman-teman harus paham statistika. Dan statistika itu sangat sering digunakan teman. Gitu ya. Itu aja sih Kak. Oke, siap. Kita lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita sudah
berada di 5 menit lagi untuk closing juga. Jadi dari pertanyaan terakhirnya dari Amiko Rahmayani, apakah di dunia kerja data scientist sebenarnya rumus-rumus yang tadi itu sering banget dipakai atau enggak sih Kak untuk visualisasinya? Nah, gimana tuh Kak? Sheila. Kalau rumus sih, kalau misalnya kita mengolah data, karena sekarang udah punya pemrograman, nggak lagi sih teman-teman, karena kan kita udah mengolah datanya untuk mencari insight-nya udah pakai pemrograman teman-teman. Kecuali teman-teman masih konvensional, teman-teman mengolah datanya. Ketika teman-teman melakukan pengolahan data secara konvensional, teman-teman akan lama mengolah datanya menggunakan rumus-rumus seperti tadi teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mulai belajar teknologi atau pemrograman R, Python, SPSS, teman-teman dalam sekejap bisa mengolah datanya teman-teman. Asal teman-teman paham cara mencari datanya, cara teman-teman memanggil datanya gitu teman-teman, cara teman-teman mengenali datanya itu ya. Itulah gunanya bahasa pemrograman R ini teman-teman, karena emang bahasa pemrograman R ini banyak digunakan teman-teman untuk statistika teman-teman. Begitu juga bisa menggunakan SPSS gitu ya. Kalau misalnya udah paham, atau bisa juga menggunakan Python gitu sih. Oke, siap, cukup jelas dan terima kasih Kak Sheila. Yang itu pertanyaan terakhir tadi, jadi untuk sesi tanya jawabnya sudah kita tutup, tapi teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan sisanya mungkin ya atau pertanyaan yang lain yang sudah diajukan kita sudah catat juga, nanti akan dibantu dijawab. Oke, nanti mungkin untuk pertanyaan yang sudah ada di teman-teman berikan nanti akan dijawab melalui Discord ya Kak Grace ya, atau apakah ada mekanisme yang lain Kak? Ya, jadi teman-teman nanti untuk pertanyaannya itu semua sudah kita tampung, itu nanti akan dibantu jawab, diberikan penjelasan oleh Kak Sheila, dan nanti jawabannya akan kita share juga nih ke teman-teman melalui grup Discord. Lalu untuk materi yang tadi disampaikan sama Kak Sheila, itu juga akan diperbaiki sedikit tadi untuk di materinya, ada sedikit kesalahan ya teman-teman, dan nanti akan diupload lagi melalui link G Drive. Gitu. Jadi untuk aksesnya teman-teman pasti akan bisa akses untuk materinya, dan biasanya semua materi itu pasti sudah kita share sebelum sesi itu dimulai. Nah, jadi teman-teman jangan lewatkan untuk mengerjakan modul terkait dengan data visualization untuk di live session kita di hari Jumat ya. Teman-teman itu pasti akan menarik sekali, dan yang pasti untuk materinya juga akan kita share sebelum live sessionnya dimulai. Siap, oke, thank you Kak Grace untuk infonya. Mungkin info tambahan dari aku, teman-teman mungkin yang baru join tadi mungkin di menit-menit akhir ya, bisa jangan lupa untuk isi absensi juga. Terus nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan ke grup Discord lagi ya Kak Grace ya, tadi sudah di-mention juga sama Kak Grace. Terus jangan lupa mungkin teman-teman untuk menyelesaikan yang modul-modul sesuai silabusnya sebelum sesi-sesi berikutnya lagi bersama di Kilab juga, karena nanti teman-teman kalau masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan kembali di sesi live seperti ini gitu. Oke, sebelum akhirnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Sheila. Terima kasih banyak Kak Sheila atas ilmu-ilmunya juga. Semoga motivasi dan menginspirasi teman-teman yang ada di sini juga ya. Terus thank you Kak Grace juga. Thank you juga untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir supaya mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Oke, selamat malam, sampai jumpa di sesi berikutnya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you semuanya.